Puji Tuhan, selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali bisa hadir kembali pada malam hari ini, karena memang itu adalah tugas yang kami terima dari Tuhan untuk supaya terus bisa bersaksi kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan semua manusia. Tuhan yang mengasihi semua manusia, bukan Tuhan yang mengasihi segolongan orang, sekelompok orang, atau agama tertentu. Tuhan Yesus pribadi yang sangat sempurna. Dia mengasihi siapapun, agama apapun, status sosial apapun, baik sekolah, sekolah rendah, sekolah tinggi, tidak sekolah pun Tuhan sayang kok. Ya, baik tua, muda, yang giginya juga sudah ompong, tetap Tuhan sayang, karena Dia Tuhan yang baik. Dia tidak seperti manusia yang pilih-pilih, ya. Kalau mengikuti Dia baru Dia sayang, ya, itu bukan Tuhan, itu manusia, ya. Kalau Tuhan yang benar, Dia sangat mengasihi semua manusia, tidak pernah memandang latar belakang apapun, bahkan dari kelompok-kelompok yang membenci, dari orang-orang yang membenci kepada Tuhan Yesus, tetap saja Tuhan sayang dan Tuhan menyelamatkan. Dan itulah kerinduan kami dan menjadi sukacita kami kalau kami bisa terus bersaksi, menceritakan tentang kasih Tuhan, karena kami rindu supaya semua kita bisa pulang ke surga, ya. Dan itu bukan karena kami baik, bukan karena kami mengasihi Anda, bukan. Kami tidak akan pernah bisa mengasihi sesama manusia kalau bukan kasih Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami. Karena kasih Tuhan dicurahkan di dalam hidup kami, maka itu sebabnya kami juga ingin mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami, termasuk semua yang ada di dalam link ini, bahkan yang menghujat dan yang membenci, yang mengata-ngatai, yang memfitnah kami mengasihi Anda semua. Ya, itu kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dan pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seseorang yang dimana Tuhan melawat dia, Tuhan menjamah dia, Tuhan memulihkan dia, Tuhan mengubahkan dia secara luar biasa, di mana pada waktu itu di dalam keraguan-raguannya, karena beberapa kali Tuhan menyatakan kuasanya secara supranatural kepada kekasih ini, pada waktu dia masih di Muslim, pada waktu dia masih di agama yang lalu, Tuhan menyatakan diri, tetapi beberapa kali beliau berusaha untuk menolak, mengingkari panggilan Tuhan, dan mencoba untuk memperdalam, membaca Iqra. Dan apa yang terjadi pada saat dia sedang membaca Iqra? Yang terlihat justru wajah Tuhan Yesus di situ sedang senyum sama narasumber ini. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana teman-teman. Begitu banyak hal yang supranatural, yang begitu dahsyat yang akan disaksikan pada malam hari ini. Oke, kita sambut Ibu Casmiati. Halo, Ibu Mia. Ya, shalom. Shalom. Shalom, Pak Yesus. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, Pak. Baik dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Haleluya. Ya, gimana di sana? Mendung, hujan, apa gimana? Puji Tuhan, gerimis. Oh ya, ya. Biasanya kalau gerimis kadang sinyal memang agak sedikit terganggu ya. Tapi kita berdoa Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus akan membuat tayangan ini menjadi maksimal. Ya, tapi hatinya bergelora, bergembira, bersukacita kan, Bu Mia? Puji Tuhan, agak bersukacita tapi juga berdebaran, Pak. Oh, gitu. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Mia. Pada malam hari ini hadir untuk mau menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang secara luar biasa, secara supranatural yang dinyatakan di dalam hidup Anda, sehingga beberapa kali panggilan Tuhan coba Anda abaikan di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang baik. Dia Tuhan tidak emosian, ya.
dia tidak marah-marah karena dia ditolak, dia tetap dengan kasihnya dan terus mengulurkan tangannya untuk menolak Ibu Mia, ya. Dan bagaimana kisahnya, kami semua dengan teman-teman rindu untuk mendengarkan secara lengkap. Ibu bisa bagikan kepada kami dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat kami semua. Oke, Bu Mia, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda untuk saksikan secara lengkap. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom semua penonton di luar sana yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sangat berterima kasih kepada channel Pak Yusuf yang sudah memberi kesempatan untuk saya bercerita, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Saya review ya teman-teman. Saya seorang Casmiati dari Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Seperti yang sudah saya saksikan sebelumnya, saya bukan dari maksudnya saya tidak bersekolah, tidak berpendidikan, dan saya pada usia 21 tahun saya bekerja pada keluarga Kristen di Jakarta, dan majikan saya mengajak saya ke gereja. Jadi seperti yang sudah saya saksikan bagaimana pada waktu itu di rumah majikan saya bekerja 2 orang, tapi kemudian anak majikan saya yang baru berumur 21 tahun, dia mengalami penyakit epilepsi, dan kemudian setelah didoakan menjadi sembuh, tapi kemudian teman saya ini meninggalkan rumah majikan saya, dan akhirnya saya yang mengurus anak majikan saya dan juga mengantar sekolah minggu setiap hari Minggu. Seperti yang sudah saya ceritakan kepada teman-teman ya, bahwa di rumah majikan ini juga saya mengalami yang namanya suatu penglihatan di dalam tidur saya. Sebetulnya saya mau bilang tidur, tetapi tidak nyenyak. Mau bilang tidak tidur, tetapi mata saya terpejam. Jadi di situ Tuhan kasih saya suatu penglihatan. Saya seperti di sebuah taman yang indah, rumputnya hijau. Saya melihat sebuah bangunan yang mewah, begitu indah sekali, terbuat dari emas, berkilau-kilauan, dan di belakang saya berdiri seorang yang sangat tinggi, berjubah putih. Saya tidak melihat wajahnya, tetapi hanya melihat jubahnya saja, dan orangnya tinggi, dan tangan kanan orang itu menunjuk kepada saya ke arah kiri. Kemudian saya terkagum-kagum melihat sebelah kanan saya itu sebuah rumah yang begitu bagus ya. Bangunannya saya mau katakan dia seperti masjid juga bukan, gereja juga bukan, tapi seperti bangunan kuno. Tapi sangat indah sekali teman-teman. Jadi saya terkagum-kagum, terpesona. Tetapi orang yang di belakang saya ini kembali menunjukkan saya ke arah kiri sampai 3 kali. Akhirnya saya penasaran dan saya melihat sebuah kuburan yang masih segar, dan kuburan itu terbuka pelan-pelan, ada cahaya dari dalam kuburan itu, dan sekejap mata saja cahaya itu menjadi lautan api. Ini lautan ya teman-teman, bukan api suatu kebakaran atau di dapur, bukan, tapi lautan luas. Api yang menyala-nyala, bukan api seperti api biasa, tetapi dia betul-betul berbentuk bara, sangat menyala-nyala dan sangat mengerikan. Dan di dalam api itu juga saya melihat ibu saya, setengah badannya tenggelam di dalam api, tetapi dia tidak terbakar. Dia meronta-ronta minta tolong kepada saya, tetapi karena saya belum meninggal dan saya berusaha untuk menolong ibu saya, tetapi kaki saya melekat kepada di mana tempat saya berdiri. Jadi kemudian saya melihat begitu terus sampai akhirnya saya tidak tahan lagi dan saya membuka mata, dan ternyata saya ada di tempat tidur. Itu penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya kembali kepada sekolah minggu. Jadi setiap hari Minggu saya
ke gereja, di sekolah minggu inilah saya mengenal Tuhan Yesus. Di sekolah minggu inilah saya mengenal siapa itu Yesus. Karena di dalam sekolah minggu ini diceritakan, guru sekolah minggu menceritakan, pada awal dunia Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu kemudian di sana juga diceritakan tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yunus, dan saya paling berkesan sekali kuasa Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun, dan itu tanpa pakai doa-doa seperti ketika kita, maaf ya teman-teman, pasti teman-teman juga pernah mengalami ketika kita mengalami sakit penyakit, kita pergi ke paranormal atau ke orang pintar begitu, pasti dia akan memberikan kita doa-doa dan seperti benda air yang diminum seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ketika orang yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, dia hanya percaya ketika menjamah jubahnya pasti akan sembuh. Dan benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan, wanita itu sembuh. Dan ketika di sana juga diceritakan bagaimana Lazarus yang sudah meninggal dibangkitkan, hanya dipanggil saja, tidak pakai mantra, tidak pakai doa, dipanggil saja Lazarus keluar, dan Lazarus keluar. Dan di sana juga diceritakan bagaimana seorang yang kerasukan setan, kerasukan roh-roh jahat, dia di dalam kuburan itu dia melihat Tuhan Yesus, dia berkata, "Hai engkau anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau datang hendak menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi dari situlah saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari cerita itulah saya tahu bahwa Tuhan Yesus itulah Tuhan. Dia tidak perlu menyembuhkan orang yang kerasukan dengan doa-doa. Dia tidak perlu membangkitkan orang mati dengan doa-doa. Dia tidak perlu menyembuhkan sakit penyakit dengan doa-doa. Cukup dengan kata bangkit maka dia akan bangkit, bangun maka dia akan bangun. Dan itu juga terjadi kepada anak majikan saya yang umur 12 tahun ya. Ketika itu saya pertama kali melihat orang Kristen disembuhkan, yaitu anak majikan saya itu. Pendeta itu menumpangkan tangan, dia berdoa di dalam nama Yesus, semua roh jahat keluar, dan memang sembuh teman-teman. Dan itulah pengenalan saya tentang Tuhan Yesus. Tapi karena suatu hal, akhirnya saya keluar dari majikan ini dan saya pindah bekerja kepada majikan saya yang kedua di Bekasi. Di Bekasi ini sebetulnya saya menutupi kekristenan saya. Saya tidak mau mengikut Tuhan Yesus karena kalau dalam agama saya lama kalau nggak kawin nanti kita diomongin orang. Akhirnya saya pilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, yaitu dengan membuka Iqra ya teman-teman. Teman-teman tahu ya, Iqra itu hurufnya besar. Saya ingin memperdalam doa-doa saya karena pada waktu itu saya tidak begitu hafal banget dengan ayat yang panjang-panjang. Paling hafal juga Al-Ikhlas, Al-Fatihah, seperti itu saja. Dan jadi saya ingin memperdalam lagi, tapi setiap kali saya membuka Iqra itu saya buka saja, saya akan melihat wajah Tuhan Yesus yang pernah saya lihat di rumah majikan saya itu tersenyum. Setiap kali saya berkata, saya tidak mau ikut kamu, karena kalau saya ikut kamu, saya akan dikucilkan dan saya tidak akan mendapat jodoh. Tetapi batin saya berdebat. Teman-teman, saya dulu tidak tahu kalau hati saya itu ada Roh Kudus ya, karena saya sudah pada waktu itu saya sudah ceritakan sebelumnya ya di kesaksian yang pertama, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tetapi dengan bukan karena 100% percaya, tetapi karena saya nggak enak dengan majikan saya. Jadi waktu itulah saya melihat wajah Tuhan Yesus itu tersenyum di dalam Iqra dan saya mengatakan, saya tidak mau ikut kamu. Tetapi selalu hati saya yang satu lagi mengatakan, kamu sudah percaya saya, marilah ikut.
ikut saya, ikutlah aku. Dia seperti itu. Tapi saya terus saja setiap hari saya berantem sama hati yang di dalam. Saya tidak tahu kalau itu Roh Kudus ya teman-teman. Saya berantem, berdebat setiap hari. Akhirnya lama-lama saya buka Iqra yang terakhir kali itu huruf yang besar-besar itu ya teman-teman ya. Itu menjadi kabur seperti di Zoom gitu nggak kelihatan. Itu sampai hari ini saya sangat sulit melihat tulisan Arab. Kecuali alif bata itu yang satu-satu itu saya baru bisa. Setelah itu kemudian saya merayakan Natal di sana dan kemudian pada saya pergi ke Malaysia seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Di Malaysia saya juga punya pergumulan karena di dalam kekristenan kita tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi saya berpegang teguh ketika itu majikan saya bilang kepada majikan saya, karena saya mau bekerja selama 2 tahun, saya mau menyembunyikan itu kayaknya nggak nyaman ya. Jadi akhirnya saya bilang jujur kalau saya tidak dapat makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tapi tentu saja saya tidak mengatakan itu berhala kepada majikan saya. Saya cuma bilang, Nyonya saya minta maaf, saya ini Kristin, saya tidak dapat makan makanan yang sudah disembahyang. Jadi majikan saya setuju, tapi ada nenek di sana dia sangat tidak setuju. Jadi seringkali kami berkumul dengan nenek ini sampai akhirnya terjadi suatu percecokan antara kami dan sampai 3 hari nenek tidak menyapa saya dan saya minta maaf dan akhirnya pada hari yang ketiga itu majikan saya lagi menghampiri saya, dia mengatakan kalau nenek itu orang tua, saya harus menghormati dia. Akhirnya saya yang minta maaf dulu kepada nenek dan setelah Tuan pergi, saya bilang sama nenek, saya minta maaf ya nenek mau masak apa hari ini, dan nenek menunjuk di kulkas ada brokoli dan saya mengambil brokoli di kulkas itu di ruang tengah ya teman-teman. Di rumah tidak ada siapapun, hanya ada nenek di ruang depan, sementara saya di ruang tengah mengambil sayur untuk dimasak dan ketika saya membuka kulkas itu saya mengucap, Tuhan Yesus terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Haleluya. Dan saat itu juga teman, saya merasakan kepala saya itu dielus-elus. Elusannya itu seperti elusan tangan manusia teman-teman. Jadi saya bingung ini siapa ya? Siapa yang ngelus-ngelus saya? Di rumah tidak ada siapa-siapa selain nenek. Jadi ketika saya menoleh ke kanan ke kiri tidak ada siapapun. Saya mau mengatakan itu hantu. Saya rasa kalau itu hantu, saya pasti sudah merinding. Tapi yang saya rasakan pada saat itu sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Sampai akhirnya saya melonjak, saya pergi ke kamar, saya melompat-lompat. Tuhan Yesus terima kasih Engkau sudah mengampuni saya. Tapi karena suatu pergumulan pada waktu itu, orang tua ya sangat sulit untuk dilayani. Ketika kontrak hampir habis 2 tahun, akhirnya saya mengambil keputusan untuk pulang. Tapi di hari, bulan di mana saya harus pulang, tiba-tiba nenek meninggal tanpa sakit, tanpa apa. Sampai akhirnya saya melanjutkan bekerja di Malaysia ini. Seperti yang sudah saya ceritakan kepada teman, kalau saya tidak bersekolah, saya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi di Malaysia ini saya belajar membaca dengan membaca Alkitab. Saya belajar bagaimana caranya space itu gimana, huruf besar di mana, koma, titik semua, tapi tidak bisa teman-teman. Saya membaca berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin kalau saya hitung seingat saya selama 7 tahun, saya sudah 7 kali selesai membaca Alkitab itu. Tapi tentu saja saya tidak paham dengan benar ya. Karena saya membaca Alkitab untuk belajar membaca dan juga untuk mengerti tentang kebenaran firman, tapi tidak mengerti. Sampai akhirnya Tuhan berikan saya hikmat ya. Di Malaysia di sana ada koran yang nomor 1 bahasa Inggris
ya namanya The Star ya. Jadi di Star ini di bagian tengahnya setiap hari Minggu ada pelajaran yang namanya UPSR. Jadi ujian penilaian sekolah rendah. Nah, dari sinilah pelajaran ini ditulis oleh Adibah Amin ya. Jadi dari sinilah saya belajar membaca dengan benar, menulis melalui Quran inilah. Jadi guru saya Roh Kudus, teman-teman. Saya tidak ada yang ngajarin, guru saya hanya Roh Kudus. Rasanya aneh, saya tidak bersekolah, ngomong bahasa Inggris juga celepotan. Lagi suatu kali majikan saya melihat bahasa koran bahasa Inggris, dia suruh saya baca, mereka tertawa terbahak-bahak karena sangat tidak paham. Puji Tuhan. Dan kemudian saya bekerja selama 7 tahun dengan baik di sana. Tapi setelah 7 tahun itu saya mengalami jatuh ke dalam dosa ya teman-teman ya. Saya tertarik pada seseorang sampai akhirnya membawa saya jatuh dan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi selama 7 tahun saya rajin baca Alkitab, belajar semuanya, mengalami sukacita sampai 7 tahun lagi kemudian saya jatuh, saya sama sekali tidak sentuh itu Alkitab, saya sama sekali tidak namanya berdoa, saya betul-betul tinggalkan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya saya mengalami yang namanya lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Seperti panggilan Tuhan kepada saya di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Saya letih kembali saat itu. Dan saya menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Saya tidak bisa berdoa kepada agama saya yang lama sebab saya tidak pernah mendapat jawaban, tapi di dalam kekristenan ini saya seringkali mendapat jawaban dan seringkali menerima mujizat sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya capek. Mau berapa lama lagi saya bekerja di sini? Saya punya, maaf ya teman-teman, saya lupa ceritakan ya. Sebetulnya pada waktu saya masih di Jakarta itu saya sempat pulang dan saya ke Malaysia juga sempat pulang 2 tahun sekali saya pasti pulang. Bahkan bukan 2 tahun sekali, setiap 1 tahun 1 kali saya pulang dengan uang saya sendiri karena AirAsia pada waktu itu kalau beli di internet sangat murah. Jadi saya bisa pulang setiap tahun ya. Dan saya juga pulang ke kampung. Teman-teman tahu dulu ketika saya baru mau pulang, baru tahu tentang Tuhan Yesus walaupun sebetulnya hati saya belum percaya. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak ingin orang tahu. Tetapi selalu firman yang sudah saya dengar di dalam khotbah itu mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapakku. Jadi ayat itu mengganggu saya sangat takut kalau nanti tiba-tiba mati, saya tidak diakui Tuhan Yesus. Itu sebetulnya saya belum percaya teman-teman, masih ragu, tapi saya sudah begitu ketakutan. Akhirnya saya cerita kepada adik saya, kepada emak saya, sampai emak saya bilang begini, Casmiati, kalau kamu Kristen nanti kalau kamu nikah nggak boleh cerai, kamu harus cari yang Islam supaya kalau kamu nggak cocok bisa cari lagi yang bagus. Kalau Kristen itu nggak bisa, kamu diikat, udah nggak bisa cerai, nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam hati saya merenungkan itu, tetapi tentu saja saya tidak mau berdebat dan saya ceritakan kepada tetangga-tetangga saya bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Tapi kalau orang-orang tua, mereka orang Jawa, jelasnya nggak paham ya teman-teman. Tapi intinya ya, saya suka cita lah. Saya
mengalami sukacita. Jadi saya ceritakan kepada semua orang, juga kepada teman akrab saya ceritakan dan kami sempat berdebat, tapi akhirnya ya kami saling menghargai. Saya se Lucu juga teman-temannya kalau di kampung saya tidak semuanya orang itu fanatik ya. Justru orang-orang yang tidak fanatik itu yang kadang mencela saya, ngatain saya kafir atau apa. Bahkan di kampung saya sendiri, tetangga saya yang dulu pernah saya, baca Alkitabnya, saya tidak tahu pada waktu itu rumahnya sudah dijadikan rumah ibadah, teman-teman. Jadi pas Natal saya juga kesaksian, di sana dan disaksikan banyak orang kampung. Biasalah kalau orang kampung kalau ada acara apa pasti berkerumun nonton ya, teman-teman. Jadi mereka juga semua dengar bahwa Tuhan itu sangat baik dan saya sangat bersukacita, kembali ke Malaysia ya, teman-teman. Jadi di Malaysia ini, setelah 7 tahun saya sukacita, 7 tahun lagi mengalami, aduh lama banget ya teman-teman, 7 tahun saya mengalami keletihan, kelemahan. Pokoknya hidup di luar Tuhan itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Saya benar-benar merasakan gersang, merasakan haus, saya ingin merasakan sukacita, damai itu nggak ada. Sampai akhirnya satu kali itu sudah tahun 2010 ya teman-teman, pertengahan 2010 saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sangat rindu merasakan seperti apa yang sudah saya rasakan di gereja dulu. Ada acara Natal, ada nyanyi-nyanyi, bersorak-sorai, nyanyi lagu waktu Daud melompat-lompat, kabut Allah sedang datang, semua orang melompat, berjingkrak-jingkrak. Rasanya saya ingin rindu seperti itu Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Dia dengar apa kerinduan saya. Jadi pas Natal 2010 itu ada teman Muslim yang ngajak saya liburan. Kemudian saya setuju, tetapi kemudian di satu teman lagi yang Kristen dia juga mau ikut dan kebetulan pas hari itu majikan dari teman saya yang Kristen ini punya mobil, jadi dia bilang sama kita, teman-teman ayo saya belanja kamu makan yuk, kita makan bareng-bareng. Oh iya deh, iya baik anti, thank you anti, thank you. Akhirnya kita pergi bareng-bareng. Tetapi anti ini di tengah jalan bilang nanti jalan-jalannya ya, makan-makannya nanti ya kita doa dulu ya, kita ke gereja teman-teman. Jadi di gereja itu acara Natal ya, pendetanya juga dari luar negeri dan hari itu teman-teman hari Minggu. Maaf teman-teman, agak terganggu. Hari itu ibadah Natal, mendengar kesaksian dan makan-makan di sana di gereja itu. Rasanya sukacita luar biasa. Itu saya rasakan sampai 1 minggu lebih saya merasakan sukacita itu. Tapi kemudian kembali saya gersang kembali, saya terkulai lagi dan kemudian saya berdoa, Tuhan kalau di Malaysia kan tidak ada libur, kalau di di luar negeri seperti di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong itu kan ada libur, itu bisa ke gereja Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya tidak bersekolah, saya tidak punya ijazah, sementara kalau ke Hong Kong itu harus berpendidikan kurang minimal SMA, itu yang saya dengar. Jadi saya curhat sama majikan saya nakut-nakutin saya. Dia bilang, Jess, di Hong Kong itu orang pakai jaket, tidak pakai kaos, tidak pakai t-shirt seperti saya pakai seperti ini. Di sana tuh orang terhormat semua. Kamu nggak akan kerja di sana, nanti kamu direndahkan. Nakut-nakutin saya. Jadi pada waktu itu akhirnya ada seorang teman yang juga bilang dia nasihatin saya, Mbak, mendingan ke Hong Kong aja, kalau di Hong Kong kan libur, zaman kan Kristen bisa ke gereja seperti itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau izinkan, benar-benar izinkan saya ke Hong Kong, saya akan mengikut Tuhan dengan setia dan
Tuhan buka jalan teman-teman, caranya begitu aneh, begitu luar biasa dan begitu dahsyat. Jadi, kalau di Malaysia kalau mau renew kontrak itu paspor harus, 2 tahun lebih, tidak boleh kurang. Sedangkan paspor saya pada waktu itu, hanya sampai, 1 tahun saja, jadi tidak bisa renew kontrak. Jadi pergi ke KJRI untuk renew paspor. Kemudian di KJRI itu saya menjadi, bahan seperti barang jualan tawar-menawar, majikan, KJRI bilang, "Kamu mau bayar Casmiati berapa?" Majikan saya bilang, "Saya sudah, harga standar sama dengan harga pasaran." "Memang harus bayar berapa?" "Tidak boleh, harus segini, harus 2 kali lipat dari gaji saya," teman-teman. Dan untuk majikan saya itu satu hal yang mustahil, dia menggaji saya dengan segitu banyaknya dan akhirnya, kita pulang dan di rumah majikan saya mengatakan kepada saya, "Jess, bagaimana kalau kita itu, eee, pura-pura aja. Jadi kamu tanda tangan seolah-olah saya setuju gaji kamu segitu seperti yang diminta oleh KJRI, tetapi gaji kamu tetap segitu." Saya bergumul teman-teman, akhirnya saya berdoa, "Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Nanti saya mau kerja apa? Saya baru beli rumah, saya kreditan masih pada waktu 2010 ya teman-teman, kreditan rumah saya masih 10 tahun lagi. Masa saya mau kerja 10 tahun di Malaysia, rasanya sudah capek." Eee, Akhirnya Roh Kudus, bicara menggoda saya dalam hati saya, katanya, "Kamu punya iman, katanya kamu percaya Tuhan Yesus, buktikan." Saya agak, mungkin ini pikiran saya sendiri atau benar Tuhan yang ngomong ya, tapi akhirnya saya putuskan pulang. Saya bilang, "Nyonya, okelah saya pulang." Saya ambil keputusan pulang. Majikan saya bilang, "Tapi nanti kamu bayar rumah pakai apa? Kamu mau kerja apa di sana tidak ada pekerjaan?" Saya bilang, "Saya punya Tuhan Yesus." Tuhan Yesus bilang, pulang, jadi saya pulang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, pokoknya pulang. Jadi pada 2011 teman-teman ya, kurang lebih bulan Juni waktu itu, awal kalau nggak salah, sampai, kontrak saya betul-betul habis, akhirnya saya pulang 2011 ya. Saya bawa uang 22 juta dan akhirnya rumah saya lunas. Saya juga bisa merenovasi rumah saya, seperbaiki teras, karena saya kalau renovasi, agak setiap tahun pasti renovasi sedikit demi sedikit. Akhirnya, saya punya uang tinggal 1 juta. Saya pergi ke rumah teman saya di Banyuwangi dan di Banyuwangi ini teman saya mencarikan saya sponsor. Sponsor itu ngasih saya sangu 1 juta, jadi saya punya uang 2 juta. Jadi dengan uang juta ini 2 juta ini, akhirnya dipinjam teman saya 1 juta, otomatis saya punya uang 1 juta. Nah, saya tidak tahu, kalau tinggal di PT itu lama, jadi saya masuk sebuah PT ini sangat besar, eee, kebanyakan yang masuk ke PT ini, orang-orang NTT, orang-orang jauh-jauh ya, orang Lombok, eee, dan di dalam, PT ini ada banyak sekitar ketika saya baru datang itu sekitar 600 orang calon TKW yang dididik di sana. Jadi PT ini memang sangat besar. Eee, jadi di, PT ini saya mengalami yang namanya, pergumulan ya teman-teman ya. Eee Tapi sebelumnya teman saya ceritakan dulu bagaimana saya di PT ini juga merasakan sukacita. Karena di PT ini saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang membimbing saya. Jadi kalau pagi kita ada persekutuan doa ya dengan para staf, dan juga para calon TKW di ruang kantor depan. Tapi kalau malam kita biasa, persekutuan dengan, kita para calon TKW saja. Jadi di sana ada seorang hamba Tuhan yang, saya bisa curhat, dia sebetulnya lebih muda dari saya, tapi saya bisa curhat dan saya merasa saya dibangun, saya merasa, eee,
merasakan menemukan gembala yang bisa menggembalakan saya, intinya seperti itu. Jadi, ketika saya di sana sedang rasa nyaman, tiba-tiba dia mau terbang, ternyata dia sudah 4 bulan di sana dan sudah waktunya terbang, teman-teman. Jadi pada malam itu dia mau terbang, dia kemas-kemas, saya berdoa sih minta, "Tuhan, Tuhan, saya masih ingin bersama hamba Tuhan ini Tuhan, beberapa hari saja, sedikit waktu lagi saja Tuhan. Saya belum siap ditinggal, saya masih ingin dibimbing dia." Dan yang terjadi betul-betul teman-teman, pagi-pagi biasa kita bangun jam 4 saya dengar, penerbangan di-cancel 4 hari dan akhirnya kami bersama dengan dia, 4 hari lagi dalam bimbingan dia walaupun sedikit waktu ya. Di PT ini saya juga mengalami yang namanya, pergumulan dengan, eee kesehatan saya. Jadi pada waktu itu tiba-tiba tangan kanan saya itu, kejang-kejang ya teman-teman ya, saya bawa ke ibu dokter yang di klinik di situ ada klinik gratis ya teman-teman ya khusus, para calon TKW. Jadi, saya dikasih obat, pertama bukannya menjadi baik, tapi menjadi seperti kesemutan. Jadi saya, periksa lagi dan ibu dokter ambil darah saya, dibawa ke klinik, yang di luar PT, akhirnya katanya kolesterol normal, semuanya normal gitu, nggak ada apa-apa. Jadi dia kasih obat lagi dan obat yang kedua yang dari ibu dokter ini membuat tangan saya, ini jari telunjuk ya teman-teman ya, sama ini jari jempol ini mati sama sekali. Jadi betul-betul nggak bisa bergerak seperti ini, dia betul-betul mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu jari kanan. Dan jari kanan itu kan untuk saya menulis, sudah tidak sekolah, jari mati pula. Kayak kalau kita mau, berpikir secara duniawi, aduh sudah sudah, jatuh ketimpan tangga gitu ya. Tapi saya tidak seperti itu, saya terus berdoa. Saya setiap kali berdoa masuk kamar mandi, "Tuhan saya percaya sudah sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh." Eee, itu betul-betul sembuh ketika lama juga teman-teman karena di dalam PT itu ya teman-teman seringkali terjadi, kayak ada orang kesurupan tiba-tiba, itu karena setiap kali yang datang pasti bawa jimat teman-teman. Jadi setiap, beberapa bulan sekali nanti, kita yang percaya Tuhan Yesus akan menggeledah sehingga kita akan menemukan banyak jimat dan dibakar seperti itu. Kalau ada yang kesurupan, kalau tidak ada ya tidak ya teman-teman. Jadi saya juga merasakan mungkin itu juga, pengaruh dari kuasa-kuasa jahat itu. Jadi selama 7 bulan itu akhirnya, saya keluar, meninggalkan PT itu, terbang dan ketika di airport, saya mau menulis data-data itu tiba-tiba jari saya itu sudah bisa bergerak begini, bisa normal kembali teman-teman. Itu saya merasakan luar biasa, itu tentang jari saya. Jadi PT ini saya punya pergumulan lain teman-teman. Jadi ketika saya sudah bawa uang cuma 1 juta, saya tidak tahu saya akan di PT selama 8 bulan. Jadi selama 4 bulan itu uang saya sudah habis. Di sana ada setiap pagi di-briefing, eee, memberitahu kalau uang koperasi itu, menyediakan, dana bagi orang-orang yang miskin, yang nggak punya uang. Tapi saya orang Kristen, saya mau minta bantuan, saya nggak mungkin ya teman-teman ya, saya tidak akan mengandalkan sesuatu, apa yang kelihatan. Jadi saya mengandalkan Tuhan Yesus. Saya bilang, "Tuhan, saya di sini tidak tahu berapa lama lagi, saya sudah 4 bulan dan, saya tidak punya uang sepeser pun, nggak mungkin saya mau pinjam siapapun." Jadi saya, bilang, "Tuhan kalau memang Engkau izinkan saya mandi tidak pakai sabun mandi, Engkau izinkan saya, mandi tidak perlu pakai sampo atau mencuci baju pakai sabun, ya udah terserah Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan hal itu, ya udah terserah Tuhan." Kalau soal makan sih teman-teman di PT pasti ada, tapi untuk keperluan sehari-hari itu kita punya uang sendiri. Jadi, saya bilang begitu kepada Tuhan, saya tidak perlu minta-minta
sama teman ngutang kayak apa, rasanya nggak mungkin bisa bayar lah kalau seandainya utang gitu ya, dan Tuhan begitu luar biasa. Jadi teman-teman kan banyak di sana, keluarganya ada yang mengunjungi setiap hari Sabtu, hari Minggu, mereka berkunjung membawa, makanan, membawa uang, membawa keperluan sehari-hari dan karena di PT kan lokernya sangat kecil, jadi otomatis mereka kebanyakan. Nah, dari kebanyakan itulah, mereka berikan kepada saya secara mengalir dari yang satu ke satu lagi. Bahkan ketika saya mau terbang, ada teman saya, beberapa teman saya, tahu kalau saya itu memang nggak punya uang. Dia ngasih saya uang, ngasih saya tisu. Tapi begitu kita di Hong Kong, saya bilang terima kasih kepada dia, saya mau kembalikan. Mereka sama sekali tidak ingat kalau pernah menolong saya. Itu luar biasanya Tuhan, teman-teman. Jadi Tuhan begitu benar-benar nyata, benar-benar hidup dalam kehidupan saya. Dia bukan hanya memelihara, apa ya, orang-orang yang, gimana ya, mungkin rohani kali ya, saya bukan rohani banget, tapi dijaga, dipelihara gitu ya, teman-teman. Sampai akhirnya saya juga mendapatkan majikan yang sangat baik, teramat baik. Mereka tidak peduli dengan, eee, apa kelemahan saya, keberadaan saya, pokoknya bagi mereka yang penting di rumah ada orang menjaga anjingnya, seperti itu. Jadi, eee di Hong Kong ini saya bekerja pada satu keluarga, bukan Kristen dan juga bukan, pokoknya tidak beragama ya. Jadi tidak ada Chinese New Year, tidak ada Christmas, tidak ada apa sih, hari raya lain, pokoknya nggak ada ya. Eee, di majikan ini saya libur hari Kamis, bukan hari Minggu. Tapi sebelumnya saya sudah berdoa kepada Tuhan, kalau saya rindu sekali ke Hong Kong supaya bisa libur hari Minggu, bisa ke gereja, bisa ibadah. Tetapi Tuhan beri saya kesempatan libur hari Kamis. Jadi hari Kamis ini pada waktu itu, saya belum tahu gereja-gereja di mana, walaupun sebetulnya saya sudah dikasih alamat teman-teman yang di PT, tapi saya tidak tahu caranya pergi sampai satu kali akhirnya saya buka Facebook dan saya bertemu dengan teman saya ini, menghubungi saya dan akhirnya kita kontak-kontakan dan, memberikan saya suatu alamat ya, tempat, persekutuan di mana, teman-teman orang Indonesia biasa ngumpul belajar ya, di sana ada belajar menari, belajar menyanyi, belajar komputer, belajar apalah pokoknya ngumpul-ngumpul di situ ya. Tapi saya tidak melakukan belajar itu semua karena itu hanya hari Minggu, sementara saya liburnya hari Kamis, hari kantor. Jadi, setiap hari Kamis saya ke sana, saya bertemu para hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi saya. Eee, dari tempat, inilah saya belajar Alkitab. Akhirnya, sebelumnya saya membaca Alkitab itu sudah dari Kejadian sampai Wahyu lebih dari 7 kali teman, tapi belum paham. Akhirnya melalui, di tempat ini saya dibimbing, dari, Injil Efektif ya, kemudian 8 pelajaran, sampai konsep Alkitab, sampai, jiwa baru, begitu saya diajar, selama 4 tahun karena saya bekerja kepada majikan yang pertama ini 4 tahun. Jadi saya belajar secara private teman-teman ya, saya satu orang dibimbing, 3, kadang-kadang kalau pas ada, apa, yang datang dari Indonesia jadi 4, seperti itu ya pembimbing saya. Bergantian begitu dan, memang, ternyata, untuk mempelajari firman Tuhan memang tidak mudah teman-teman. Kita perlu komitmen, kita perlu, apa ya, bersungguh-sungguh, tidak sekedar dibaca seperti itu teman-teman ya. Saya sangat bersyukur sekali, eee, ibu, apa, pembimbing saya ya, mengajari saya untuk serius membaca Alkitab. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi digali, dicatat, didoakan, dan kita berkomitmen. Ya sampai, suatu kali ya, ada suatu pelajaran dalam 8 pelajaran bagaimana, pembimbing saya yang nomor 3 itu ya dia, minta saya karena kalau kita, mau doanya kita didengarkan Tuhan, kita harus, mengakui dosa. Jadi di situ saya tahu bagaimana cara mengakui dosa ya, jadi, eee
saya mengakui dosa, tapi setiap kali saya di rumah, saya habis membaca Alkitab, saya akui dosa saya catat dan saya doakan, dan itu membuat saya seolah-olah merasa gimana ya, dosanya begitu banyak sekali. Saya kalau ingat penginjilan ya teman-teman ya, kita berdosa 3 kali sehari. Kalau 1 tahun berapa gitu, saya jadi ingat seperti itu. Jadi saya sampai merasakan betul-betul malu sekali di hadapan Tuhan, teman-teman. Saya melihat wajah Tuhan Yesus itu di mata saya nggak pernah pergi, sampai dari saya bangun sampai tidur, bangun lagi, tidur lagi, itu nggak pernah pergi di mata saya. Wajah Tuhan Yesus tersenyum. Entah saya melek, entah saya merem, dia tuh tersenyum. Saya sampai rasanya malu sekali, saya merasa tidak layak, saya merasa kotor sekali, sampai saya punya pikiran yang tidak waras, teman-teman. Saya bilang, aduh, kalau saya ini bisa sembunyi di lubang semut ya, saya nggak tahu lubang semut yang seperti apa, saya ingin sembunyi di sana. Saya juga kadang, aduh, ke laut aja ya, ke dalam laut, nyemplung di sana, pasti Tuhan tidak akan menemukan saya. Tapi Daud mengatakan, "Kemanakah aku dapat menjauhi rohmu?" Begitu. Saya jadi menangis, merasa bersalah, sampai akhirnya pembimbing saya seringkali mendoakan saya, dia tumpang tangan, akhirnya saya pulih, teman-teman ya. Dan jadi di dalam belajar Alkitab, saya bukan hanya diajar secara hurufiah, tetapi kehidupan saya, jiwa saya juga diubahkan. Itu sangat tidak mudah, teman-teman. Apalagi kalau kita belajar untuk mengampuni orang, seringkali kita bilang, "Kamu sih nggak tahu rasanya." Kita yang merasakan itu memang benar, teman-teman. Apalagi mengampuni orang yang, maaf ya teman-teman, saya sudah ceritakan bagaimana saya mengalami pelecehan seksual ya di kesaksian yang pertama. Untuk mengampuni orang itu, aduh teman-teman, nggak bisa. Kalau bisa harus mati orang itu. Nggak bisa, teman-teman. Jadi setiap kali pelajaran pengampunan itu, saya bisa mengampuni orang-orang yang seperti bude saya, atau adik saya yang sering menipu saya, atau orang lain yang sering menipu uang saya bisa mengampuni. Tapi tentang hal yang satu ini saya nggak bisa. Saya bilang, "Tuhan, saya belum bisa, Tuhan." Tapi setiap kali saya bilang, belum bisa, sakitnya itu luar biasa. Justru saya diingatkan lagi, dirobek badan saya, sakitnya luar biasa. Sampai akhirnya saya menyerah, teman-teman. Saya bilang, "Tuhan, baik Tuhan, saya menyerah Tuhan. Saya mengampuni orang ini, saya mengampuni Tuhan. Saya mengampuni." Begitu saya katakan, setiap kali saya ingat saya akan berlutut, seperti orang muslim sembahyang gitu ya. Saya berlutut menyembah dengan kepala mencium tanah begitu, lantai saya berlutut, sujud begitu, "Tuhan, saya mengampuni orang ini, saya mengampuni." Dan akhirnya saya lupa sendiri, saya tidak ingat. Sampai akhirnya tahun baru itu ada khotbah mengatakan, "Nah teman-teman, kepahitan apa yang Anda alami? Ayo berikan pengampunan." Saya cari kepahitan apa, saya tidak punya kepahitan, teman-teman. Hari itu sesungguh luar biasa Tuhan mengubah hidup saya, membentuk saya, dan di situ juga tuh di dalam komunitas ini juga saya dibentuk dengan luar biasa. Saya orangnya agak keras, agak sombong, agak gengsian ya teman-teman ya. Jadi untuk para pembimbing saya seringkali menguras tenaga untuk mendidik saya. Seringkali ya kita bertentangan gitu, seringkali kalau mereka mengajar saya begitu, gimana ya, karena saya terlalu degil, terlalu keras gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang selalu bertentangan. Jadi kalau kita menangkap secara lahiriah, itu kadang-kadang kita, aduh kayaknya pengen kabur aja gitu teman-teman ya. Tapi puji Tuhan teman-teman, saya bersyukur sekali dengan mereka yang sudah mengeluarkan tenaganya untuk membimbing saya, mengubah hidup saya. Mereka dipakai Tuhan luar biasa, dan saya menikmati hasilnya teman-teman. Saya menikmati buahnya, memang manis teman-teman. Ternyata saya menjadi bisa kalau dulu saya
di konseling dengan ibu gembala saya, saya memberontak ini. Sekarang saya mengerti, saya jadi seperti mereka seperti itu. Jadi saya merasakan Tuhan begitu luar biasa membimbing saya, mendidik saya melalui mereka. Saya dibentuk begitu luar biasa. Itu selama 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi pada 2014 pada waktu itu akhirnya saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis ya teman-teman. Saya dibaptis di Hong Kong ya. Kemudian setelah itu saya sudah habis 4 tahun di majikan saya yang pertama ini. Saya berdoa, saya bergumul, Tuhan, saya rindu punya libur hari Minggu. Tapi kalau majikan yang ini kan tidak mungkin karena hari Minggu itu hari untuk dia khusus suami istri. Jadi saya berdoa dan akhirnya Tuhan berikan saya majikan lain yang Kristen. Tapi majikan ini ingin saya membantu pelayanan di gerejanya karena dia juga ada pelayanan, ada perkumpulan lain yang juga orang Indonesia, tetapi hamba Tuhannya orang Malaysia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Jadi majikan saya minta supaya saya mendampingi di tempat ini. Jadi saya mendampingi di tempat ini selama 2 tahun. Jadi di dalam tempat ini saya hanya mendampingi saja ya, hanya karena atau mengikuti acara-acara. Seringkali kita pergi ke ada undangan dari gereja-gereja lain untuk mengisi acara. Kadang-kadang kita juga ada lomba, hanya seperti itu saja. Jadi saya merasa pelayanan saya di tempat ini, saya merasa kayak tidak sesuai dengan kerinduan hati saya. Saya sangat rindu bisa menjangkau jiwa-jiwa, tetapi ternyata tidak mudah ya. Akhirnya saya sesudah di tempat ini saya hanya mendampingi makan kayak gitu ya, melakukan kegiatan kerohanian, kegiatan seperti Agustusan, Sumpah Pemuda seperti itu. Jadi di majikan kedua ini saya juga mengalami sukacita yang luar biasa. Majikan saya ini seorang yang takut akan Tuhan. Dia ibadah itu dari hari Minggu sampai Minggu lagi tidak akan berhenti. Saya tidak tahu ibadahnya di mana. Pokoknya tiap malam dia tidak akan berhenti ibadah. Dan walaupun dalam kesempitan, kesulitan pekerjaan, saya merasakan sukacita dan damai yang luar biasa. Kadang-kadang saya sampai mau melonjak gitu. Wow, kayak hadirat Tuhan itu begitu kuat melingkupi saya. Suatu hari saya, karena di Hong Kong ya teman-teman, itu rumahnya kecil ya. Jadi kita tidur sharing dengan anak majikan. Jadi si KC yang atas, saya di bawah. Jadi suatu malam saya sekitar jam 3 pagi gitu, handphone KC yang sedang dicas itu tiba-tiba jatuh di muka saya gitu. Jatuh mengenai hidung saya bagian atas di sini ya teman-teman ya, di sebelah mata gitu sampai darahnya tuh mencucur teman-teman. Jadi karena saya tertidur, itu Roh Kudus bangunin saya, Casmiati bangun, itu kalau terbentur harus dipijit, kalau tidak nanti darah beku. Tapi saya jawab, tidak Tuhan. Saya bukan bilang Tuhan maaf ya, saya bilang tidak, saya capek, saya ngantuk, saya mau tidur. Tapi Roh Kudus itu bilang lagi, Casmiati bangun, itu nanti darahnya beku, kalau tidak dipijit nanti beku. Sampai 3 kali seperti itu, akhirnya saya penasaran, saya raba bagian yang sakit, ternyata itu darah sudah mencucur teman-teman ya. Sudah sebagian selimut bulu saya sudah terendam. Ketika saya buka lampu, memang darah, jadi saya pergi ke kamar mandi, saya mencoba menahannya dengan kapas, tembus dengan tisu, tembus dengan kain, tembus, nggak bisa dibendung. Akhirnya saya bangunkan majikan saya, dan majikan saya mengambil alkohol, dia mencuci muka saya, tapi masih terus mengalir darahnya. Akhirnya dia ambil es batu dan
ditaruh di bagian yang luka, dia tahan sampai akhirnya berhenti sendiri. Jadi di dalam seperti itu saya pergi ke toilet, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya perlu ke dokter tidak Tuhan? Kira-kira saya bisa geger otak nggak nih kalau kayak gini? Darahnya sudah keluar banyak. Roh Kudus menjawab dalam batin saya, tidak usah, nanti akan sembuh sendiri, seperti luka tergores seperti itu. Dan saya percaya teman-teman. Jadi ketika hari pagi saya melihat muka saya sudah bengkak, sudah membiru teman-teman ya. Saya sudah ketakutan, saya bilang Tuhan lihat Tuhan, mata saya Tuhan lihat sudah bengkak biru begini, benar ini nggak perlu ke dokter. Itu dada saya rasanya sakit sekali Mbak, kepluk 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 itu. Roh Kudus bilang kok kamu tidak percaya. Akhirnya saya berlutut, saya menangis, saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan, saya percaya. Dan memang benar setelah 3 hari itu mengering sendiri dan sembuh sendiri, dan sampai hari ini tidak ada efeknya ya teman-teman. Um, uh, itu di majikan saya. Yang kedua ini saya mengalami sungguh luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang tidak bisa saya bilang banyaknya, yang tidak pernah saya minta-minta itu yang Tuhan sediakan sampai saya berikan kepada orang lain juga. Uh, Tuhan begitu menyertai saya dan sampai akhirnya karena saya tidak nyaman dengan pelayanan saya merasa saya tidak menguntungkan apa-apa dalam pelayanan itu. Akhirnya saya pamitan, saya minta Tuhan, Tuhan saya kalau boleh ingin bekerja lagi di tempat yang lain, tapi Engkau yang kasih majikan. Jadi Tuhan kasih saya majikan waktu itu. Saya sudah minta dari bulan Oktober, tapi sampai bulan Desember tidak ada jawaban. Saya sudah pikir mau cari agen, tapi ternyata di detik-detik terakhir saya mau cari agen, teman saya ngasih saya job nenek, dia messenger saya, dan saya terima nenek ini sebagai apa dari Tuhan. Sebetulnya saya sudah doakan ya, dan saya merasakan sejahtera ketika menerima nenek ini. Tapi ketika saya bekerja kepada nenek ini, saya tidak merasakan damai sejahtera teman-teman ya. Saya berdoa dan saya tidak tahu apa ya, saya sudah membaca Alkitab, kalau nganggur saya sudah dengar apa YouTube itu khotbah, saya suka sekali dengar khotbah di YouTube, rasanya tidak ada sejahtera, sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan apa yang membuat saya tidak sejahtera, dan Tuhan kasih saya lihat itu majikan saya masih nyimpan kayak apa itu berhala-berhala seperti Dewi Kuan Yin lah, seperti apalah itu berbentuk batu-batuan yang harganya sangat mahal ya. Tuhan bilang minta saya bakar itu, tetapi saya kan pembantu, saya tidak mungkin lakukan itu ya. Akhirnya saya terus bekerja di situ, dan pada satu hari nenek mengalami tiba-tiba jatuh tergeletak begitu saja ketika kita sedang berjalan berdua pulang dari taman, dan sejak jatuh itu mengalami hilang ingatan. Dia sudah tidak ingat saya lagi, tidak ingat yang mana anaknya atau siapa. Teman dalam kesaksian ini saya mau bilang sama teman ya, seringkali teman bilang, oh cuma percaya Yesus saja masuk surga. Saya mau bilang tidak teman-teman, bukan hanya percaya, tapi kita harus menyingkirkan segala yang najis dari kehidupan kita. Kita tidak boleh ada Allah lain dalam kehidupan kita. Dan di dalam Yohanes 3:36 mengatakan bagian akhir, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah. Jadi bukan sekedar percaya teman-teman. Sebab itu jangan teman-teman keraskan hati. Di dalam Tuhan harus hidup benar, harus kudus, sesuai dengan kebenaran firman. Jadi ketika nenek sudah tidak mengalami, tidak ingat saya lagi, seringkali terjadi konflik ya. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya mau pulang. Pulang saja ke Indonesia. Tetapi majikan saya, anaknya si nenek ini menukar saya, jadi CC-nya dia dikirimkan nenek, saya di rumahnya dia. Jadi di rumah majikan saya ini saya mengalami apa
ya kayak gitulah. Dia sebetulnya orangnya sangat baik. Dia mengajarin saya. eh, Ya sebetulnya saya sudah tahu, bukan tidak tahu. Namanya TKW nggak mungkin tidak bisa menggunakan mesin cuci, nggak mungkin kan. Tapi kalau soal yang lain-lain memang ada banyak hal yang saya belum ketahui di rumah majikan saya ini ya, seperti obat-obat laundry gitu ya. Jadi di sini majikan saya mengajari menggunakan mesin pengering, menggunakan mesin cuci, cara merawat mesin cuci, menggunakan bahan-bahan untuk obat-obatan untuk baju, mencuci baju. Padahal saya sudah ngerti, coba diajarin lagi dan saya tidak tahu kalau ini juga ada hubungannya dengan mungkin bisnis saya sekarang ya. Uh, oh ya saya lupa, saya belum ceritakan lagi. Jadi ketika saya keluar dari uh, pelayanan saya tadi, gereja yang tadi, saya bergabung dengan hamba Tuhan lain yang juga teman dari gembala saya. Dia baru merintis membuka pelayanan. Jadi saya bergabung dengan dia kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih saya lupa ya. Sebelum akhirnya saya mengambil keputusan pulang ke Indonesia. Jadi saya pulang ke Indonesia tahun lalu. Saya bersyukur oleh perlindungan Tuhan saya mengalami Tuhan juga sebetulnya bukan hanya di Hong Kong sampai hari ini. Cuma saya rasa sampai sini saja kesaksian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusuf Manubulu. Ya, terima kasih Bu Mia atas kesaksiannya. Teman-teman, kita diberkati dengan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupannya, di mana ya Bu Mia handsetnya bisa dicabut dulu Bu, baru dicolok lagi. Soalnya mendengung suaranya. Dicabut dulu baru dicolok lagi. Oh, oke Pak. Ya. Sudah. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan ya, kita kesaksian demi kesaksian yang terus memberkati kita, di mana Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat. Ya, suaranya dubbing, Bu Mia. Itu ada yang nonton YouTube di situ? Apa gimana? Sebentar ya Pak. Ya. Bu. Ya, sebentar teman-teman, ini suaranya dubbing. Ya, kasih Tuhan begitu ajaib yang dinyatakan kepada setiap orang-orang yang dipilih Tuhan. Bisa dengar? Bisa Pak. Ya, coba keluar dulu, Bu Mia, soalnya ini nanti masuk lagi. Ya, ini apa? Sinyalnya kurang, hands-free-nya mungkin ya. Ya, kasih Tuhan begitu luar biasa yang dinyatakan kepada orang-orang pilihan Tuhan, sehingga mujizat ditunjukkan kepada orang-orang pilihannya ya. Sekalipun Ibu Mia tadinya di awal terus mempertahankan untuk tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa terus menjangkau jasmiati, dan kita melihat satu ketika beliau dijamah Tuhan dengan luar biasa. Bu Mia, bisa dengar? Bisa. Oke. Ya. Bisa. Oke. Ya. Jadi tadi waktu waktu mau berangkat ke Hong Kong itu, tangannya itu sudah disembuhkan Tuhan juga ya pada waktu itu ya? Iya Pak, jadi pada waktu itu masih di PT nggak bisa bergerak, tapi begitu mau nulis di airport
tiba-tiba sudah bisa normal kembali dengan sendirinya tanpa diapa-apain. Hanya dengan Oke. doa saja. Ya, ya, ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat nyata, teman-teman. Bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam sebuah kitab atau ditulis di dalam sebuah buku atau karangan dari para rasul atau hanya merupakan ceramah khotbah dari para pendeta, tapi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang memang nyata, real, dan menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihannya. Dan Ibu Mia adalah saksi hidup ya, bukan hanya sekedar bersaksi karena disuruh bersaksi ya. Aku bersaksi. Nah, kalau cuma aku bersaksi karena disuruh bersaksi, nah itu kesaksian yang hoax. Tidak mengalami ya. Orang bersaksi itu benar-benar menyaksikan apa yang terjadi di dalam hidupnya atau apa yang dia lihat secara langsung. Dan Tuhan begitu luar biasa. Jadi pada saat tangannya tidak bisa menulis, Tuhan Yesus menyatakannya secara supranatural, sehingga pada saat di airport secara supranatural Adi Kodrati tiba-tiba langsung bisa menulis kembali ya. Dan juga beberapa hal yang supranatural tadi sudah diceritakan secara lengkap, dan itulah Tuhan Yesus ya. Ya, puji Tuhan, kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi, dan pada malam hari ini linknya kami taruh di live chat. Silakan Anda yang mau bergabung silakan, dan kalau sulit masuk silakan dicoba. Dan memang dalam musim hujan begini seringkali kendala dengan internet ya, artinya tidak mudah orang untuk bisa tersambung. Tapi silakan teman-teman bisa dicoba, linknya kami sudah taruh di bawah di live chat. Oke, kita langsung ke Ambon Lakris. Selamat malam. Selamat malam, Pastor Yusuf. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Ibu Mia. Shalom. Halo Ibu Mia, shalom. Shalom, selamat malam. Iya bisa Pak. Iya. Shalom, selamat malam ya, Pak Ambon. Iya. Ya, saya langsung ke Ibu Mia ya Pak Pastor. Ya, silakan. Baik, saya mau bilang bahwa memang Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat ya Ibu Mia ya. Artinya ketika Ibu memilih untuk menolak pada saat sudah melihat Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus, tapi Ibu mengeraskan hati, tapi Tuhan kita itu dia sangat setia. Artinya bahwa ketika dia memilih Ibu Mia, itu berarti dia bertanggung jawab atas kehidupan Ibu Mia tentunya. Ia bertanggung jawab atas pilihannya. Artinya kalau manusia biasa, saya sudah memilih kok Ibu masih mau mengeraskan kepala, mengeraskan hati, itu berarti dia akan tinggalkan Ibu. Tapi Tuhan kita ini Tuhan yang setia, dan tagal itu dia tetap mengasihi Ibu. Dan pada saatnya, pada gilirannya Ibu, dia lalu mengasihi Ibu, dan Ibu bisa melihat itu. Artinya ada sukacita di sana. Dan ketika Ibu berdoa, saya tadi dengar kesaksian bagaimana Ibu juga disembuhkan secara Adi Kodrati. Artinya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas setiap pilihannya kepada Ibu. Iya, Ibu, boleh saya tahu Bu, kalau sampai saat ini keluarga Ibu sudah ada yang percaya Tuhan Yesus ya Bu? Orang tua mungkin? Kalau keluarga saya, kalau bapak ibu saya kan sudah meninggal, jadi ada kedua adik, mereka belum percaya. Oh, baru Ibu sendiri ya dalam keluarga? Maaf Pak, saya batuk. Oh iya. Maaf Pak. Dari keluarga baru Ibu sendiri ya yang percaya Tuhan Yesus ya? Iya, hanya saya sendiri yang percaya Tuhan Yesus. Kita imani saja bahwa ketika satu orang bertobat, ketika satu orang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka seisi keluarga juga akan diselamatkan ya Bu ya? Amin. Dan saya percaya juga bahwa lewat kesaksian Ibu nantinya, lewat kehidupan Ibu yang real di lapangan, di dalam kehidupan berkeluarga itu, dalam kehidupan bermasyarakat, banyak jiwa juga datang untuk menyembah Tuhan Yesus, saya percaya itu. Sebab keinginan Tuhan Yesus bagaimana supaya banyak orang yang diselamatkan. Artinya Tuhan tidak izinkan orang-orang fasik itu lalu meninggal atau mati, tapi dia diselamatkan. Seperti itu ya Bu ya? Doa saya memberkati Ibu, doa saya tetap menyertai Ibu, biarlah Ibu semakin dipakai Tuhan, dan iman Ibu semakin bertumbuh,
untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian Ibu Mia, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, salam kemenangan Pak. Terima kasih. Ya. Pastor Yusuf, salam kemenangan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kemenangan Pak Ambon Lakris. Ya, ini kelihatannya jaringannya kurang stabil ya. Silakan teman-teman dicoba supaya bisa masuk ya. Oke, linknya kami taruh di live chat. Kita ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Saya kurang jelas mendengar dari Pak Yusuf. Apa mungkin kalau suara saya bisa jelas atau enggak, Pak? Bisa, saya bisa dengar Pak Cabe. Silakan. Halo. Bisa dengar Pak. Oke, langsung ke Bu Mia. Selamat malam Bu Mia. Selamat malam Pak Cabe. Ya, saya ingin konfirmasi atau tanya beberapa hal tentang Ibu Mia pada waktu pertama kali ke Malaysia itu belum bisa baca tulis ya? Baca tapi tidak lancar Pak. Jadi nulis juga tidak tahu spasingnya. Jadi bablas gitu Pak. Ya, kalau saya nggak salah ingat pada waktu kesaksian yang pertama dulu Bu Mia itu kelas 1 SD nggak genep ya, artinya belum sampai naik kelas 2. Nah, kelas 1 SD naik kelas 2 Pak. Oh sudah naik ya tapi berarti? Naik kelas 2 terus langsung berhenti. Terus tadi kembali pada awal pertama yang ke Malaysia, itu kalau Ibu belum bisa baca tulis, terus caranya ngurus paspor, ngurus visa, terus waktu pendidikan di PT itu gimana Bu caranya? Jadi tulisan saya bablas begitu Pak, jelek begitu. Kalau soal paspor itu kan semua ada yang ngurus Pak, agen. Jadi saya tinggal tanda tangan saja. Kalau di Malaysia juga majikan saya yang tidak terlalu menyuruh saya menulis, paling dia kalau masak begitu catat begitu. Jadi saya catat sesuai dengan catatan saya sendiri. Majikan saya tidak bisa baca. Tapi berarti bisa menulis Bu ya. Tapi mungkin jelek itu atau gimana? Iya betul Pak, betul. Jadi nggak tahu huruf besarnya itu di mana, di depan atau di belakang atau bagaimana kayak gitulah. Maksudnya acak-acakan gitulah Pak. Nah, terus tadi juga di Malaysia 7 tahun sempat belajar Iqra ya Bu ya? Bukan Pak, saya bukan belajar Iqra. Jadi begini Pak, waktu saya di Jakarta dari majikan saya yang pertama, saya mau meninggalkan Tuhan Yesus, saya baca Iqra. Jadi Iqra ini saya sebelumnya waktu kecil saya sudah pelajari, tapi karena saya bekerja cari makan, orang tua sudah tidak ada kan. Saya waktu bapak masih ada, saya bantu bapak. Jadi untuk menghafal doa-doa sholat, apa itu saya nggak hafal. Jadi begitu saya ke tempat majikan yang di Bekasi ini, saya membuka Iqra dengan tujuan mau menghafal supaya saya lebih pinter lagi gitu loh Pak. Tapi justru di situ selalu yang muncul wajah Tuhan Yesus. Ya artinya begini, bukan pada waktu itu baru belajar itu, tapi belajarnya sudah dulu kecil ya Iqra-nya. Oh iya, sudah dari kecil Pak, iya benar. Itu dulu dari kecil itu belajar Iqra sampai jilid berapa, Bung? Intinya sebetulnya sudah sampai Al-Qur'an, Pak, tapi hanya sampai itu Al-Baqarah ya. Jadi karena begini Pak, kalau di kampung saya ngajarinya tuh begini, satu baris misalnya nih, alif jabar A, alif cere I, alif cere U, A, I, itu satu baris nanti udah selesai. Katanya gantian yang lain. Jadi
satu Al-Fatihah itu saya menghafal satu eja itu nggak tahu berapa lama baru selesai. Seperti itu, Enggak, Pak. Sebentar. Ibu belajarnya juz amma apa ikro? Kalau ikro soalnya begini. A, ba, ta, bukan alif jabar kalau saya kurang tahu ya itu jabar begitu. Tapi kalau di sini itu alif fathah a, alif kasroh i, alif bang u itu juz amma bukan ikro. Kalau ikro langsung a, ba, ta, sa, ja. Saja, gitu, Iya begini Pak, maksud saya yang saya pelajari itu tuntunan sholat itu kan ikro. Kalau buat saya itu namanya ikro Pak. Jadi dalam satu buku itu dari alif sampai al-fatihah sampai al-anas belakang al-ikhlas itu semuanya itu saya sebut ikro begitu. Oh, itu. Jadi bukan hurufnya. Jadi bukunya itu ya, saya sebut ikro gitu. Saya baru tahu kalau itu ikro. Oke, sekarang masuk ke inti pertanyaan saya. Tadi Ibu sempat mengatakan sempat itu mungkin mimpi atau gimana itu ke api yang menyala-nyala itu bentuk mimpi atau bentuk real itu Bu? Begini Pak, saya mau bilang mimpi, tetapi saya tidak tidur nyenyak. Saya mau bilang real, nyata, tapi mata saya merem, tertutup, lekat. Jadi antara tidur dan tidak tidur, seperti tidur ayam gitu ya Pak ya, remang-remang gitu. Disitulah penglihatan saya itu nampak. Jadi bukan secara kasat mata seperti ini, mata telanjang begini, bukan Pak. Juga bukan di dalam hati, tapi memang di dalam tidur, tetapi juga bukan mimpi Pak. Sebab kalau saya mimpi, udah pastinya saya lupa ya Pak ya. Sudah 25 tahun yang lalu. Intinya saja, itu ketika dalam apakah itu mimpi atau apalah itu namanya, yang penting itu kan Ibu melihat suatu penampakan semacam api yang berkobar-kobar dan lautan api. Ibu kandungnya Bu Mia ada di sana ya? Iya, di tengah-tengah lautan api itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah itu berarti kan ibu kandung Anda sudah berada di neraka sekarang dan itu kekal? Apakah orang lain ataupun anak kandung itu dalam ajaran Kristen tidak bisa mendoakan atau menolong orang tua yang berada di neraka itu? Oh, kalau dalam Kristen ini bukan ajaran, Pak, tapi hubungan antara pencipta dengan manusia. Jadi saya seperti masih hidup tidak bisa mendoakan ibu saya, Tuhan tolonglah supaya ibu saya bangkit lagi atau supaya dosanya diampuni, tidak bisa Pak, karena dia sudah mati. Kesempatan untuk orang Kristen ketika kita masih hidup di dunia ini Pak. Jadi hari inilah, selama kita hidup inilah kesempatan ada pertobatan. Seperti mungkin kalau kita sudah mati itu kan kita mau mendoakan dia sudah ada di tempat yang Tuhan sudah tentukan di mana gitu Pak. Kita mau doakan juga dia tidak akan dengar, tidak berguna gitu. Ya, jadi yang didoakan bukan orang yang mati, tapi orang yang hidup begitu Pak. Itu yang inti yang saya tanyakan itu. Berarti artinya apa ya? Kalau nggak boleh dikatakan ajaran, apakah ketentuan dalam Kristen itu kalau sudah final, sudah mati itu berarti final. Apakah dia di neraka atau di surga itu sudah final. Sudah nggak bisa diudik-udik lagi ya, nggak bisa didoakan atau apa itu nggak bisa ya, intinya kan itu. Nggak bisa Pak. Jadi selama kita hidup inilah karena itulah saya bersaksi di sini Pak, supaya Pak Cabe dapat mendengar bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan Juru Selamat, dan apa yang saya alami, saya rindu Pak Cabe juga mengalami. Karena tidak ada kesempatan kedua, tidak ada doa yang bisa menyelamatkan, tidak ada Pak. Ya, jadi poinnya ayah juga sudah meninggal ya, berarti ayah ibunya Bu Nia sekarang sudah
berada di neraka kekal abadi ya? Saya tidak bilang, tetapi saya tidak tahu. Cuma mereka sudah meninggalkan dunia ini, begitu saja yang saya tahu. Oke lah, terima kasih itu. Jadi kalau di dalam kekristenan intinya bahwa apa itu upah dosa atau apa itu istilahnya itu final yang sudah manusia yang hidup sudah nggak bisa ngutik-ngutik untuk katakanlah mendoakan atau menolong atau gimana, sudah intinya nggak bisa ya Bu ya. Begini Pak Cepe, intinya kita dalam kekristenan itu hubungan antara Tuhan pencipta dengan manusia. Jadi kalau saya punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan punya kuasa membawa saya ke surga. Kalau saya punya hubungannya dengan setan, maka orang mau mendoakan saya siang malam pun saya tidak akan selamat. Begitu Pak. Intinya begitu. Jadi bukan ajaran A atau B. Kita tidak ada ajaran Pak, karena ajaran itu Halo. Halo, hilang ya suaranya. Bumia gangguan ya Pak? Kelihatannya Pak, ini lagi musim hujan begini memang kadang sinyal suka ini. Jadi kita coba sambungkan lagi ya Pak sebentar ya. Jadi oke lah, begitu Pak, Pak, kalau saya sudah cukup Pak. Ya, di dalam kekristenan itu Pak Cabe, kalau sudah mati itu sudah selesai, kalau dia hidup tidak terima Tuhan Yesus, berarti dia pergi ke penghukuman, ke neraka. Tapi kalau dia terima Tuhan Yesus dan hidup bersama Tuhan, dia akan pergi ke surga. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk manusia bisa diselamatkan pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini. Kalau dia tidak terima Tuhan Yesus. Seperti itu ya, Pak itu Cabe. intinya yang saya tanyakan pada Bu Mia tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan itu dalam kekristenan itu gimana? Ya itu berarti sudah ditandaskan oleh Pak Yusuf tadi. Ya Pak, terima kasih untuk waktunya. Baik. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Cabe. Oke, ini kita lagi coba sambungkan dulu dengan Ibu Mia ya. Ibu Mia segera masuk. Ya. Tolong tim dihubungi supaya bisa segera ini. Ya, supaya bisa terkonek kembali. Ya, oke. Ibu Mia, bisa dengar Ibu Mia? Ya. Bisa Pak. Oke. Puji Tuhan ya. Oke, kita ke Jamal Dodi. Jamal Dodi. Ya, ini kelihatannya sinyalnya juga tidak stabil. Oke, kita ke Dono dulu. Dono. Ya, malam Pak Yusuf, Bu Kasmiati. Panggilannya apa enaknya Bu? Bu Mia aja ya, Bu Mia ya, Tuhan Yesus berkati. Ini saya cuman ini aja, pas kebetulan tadi dengar dari. Halo. Ya, saya tadi cuman ini aja. Halo ya. Halo, Bu Mia. Ya, halo, selamat malam. Oh iya, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Dono, sekarang Dono. Iya, tadi obrolan mengenai Pak Cabe, saya bukan ini ya, tapi mungkin mau lebih mendetail sedikit ya Pak Yusuf, ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau menurut pandangan saya, sesuai denominasi saya gitu ya, bahwa ada satu setelah mati itu ada yang kita sebut api penyucian, itu namanya purgatori, kemudian neraka dan surga. Neraka adalah 100% bukan surga. Kalau persentase bukan deh, karena susah kalau untuk dimatematika-kan, itu kan dunia ya. Surga itu kekal, neraka pun kekal. Di situ, jadi contoh misalnya ibu ngelihat yang sudah meninggal, itu kalau menurut denominasi saya, dia masuk purgatori dulu, penyucian, karena ada
Mungkin admin bisa dibukakan ya. Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Iya, bisa kali ya. Atau saya bacain aja, apa dibuka ya, mungkin lebih ini ya. Iya. Silakan Pak, kalau Bapak mau bacakan. Boleh silakan. saya bacain. Matius 12 ayat 32. Iya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, gitu kan. Nah, ini maksudnya di sini ada beberapa hal. Satu, itu menggambarkan bahwa dosa orang tuanya Bumia ini bisa diampuni selama pandangan kita di dunia ini mungkin kita terbatas ke duniawian ya. Saya lebih menyukai kata sikap batin sama ini bahasa yang sering saya pakai itu misteri iman. Misteri iman kita emang setelah di sana itu kita dibersihkan dulu rohnya, dan doa-doa itu penting, Bu, karena kita nggak tahu posisinya Ibu. Minimal begini, oke lah, kalau kita nggak ini, berdoa baik nggak, kan gitu pertanyaannya. Berdoa baik nggak? Baik. Kenapa? Misalnya Bapak kami, kemudian doa-doa lain untuk memohon kepada Tuhan, meminta pengampunan. Kita hanya menebak di dunia bahwa orang tua kita masih ada di api penyucian ini, belum di neraka gitu. Itu alangkah bagusnya jika kita berdoa. Kenapa? Satu, doa itu menghadirkan Tuhan Yesus, apalagi kalau bareng-bareng kakak adik atau saudara semuanya kumpul, doain. Kita doa bersama yuk. Kita doakan arwah-arwah yang masih gantung. Nah, itu kan kelemahan kita di situ. Kita ngelihatnya doa ini bagus apa enggak gitu. Kalau kita berdoa bagus, lakukan saja gitu. Tapi kalau kita kan nggak tahu nih Pak Dono, ya, kita lebih mengarah ke firman aja ya Pak. Artinya, siap, nggak boleh ya. Ya, kalau misalnya tidak ada dalam firman, kita nggak usah mengarah ke situ gitu. Oh, ya. Siap. Oke, silakan. Ya, intinya inilah Bu Kasmiati, intinya doang, misalnya kalau memang itu kelihatannya baik, lakukan. Kalau memang tidak juga nggak apa. Ibaratnya itu kan misteri imannya Ibu di hatinya Ibu, gitu aja. Ini maaf banget ya Pak Yusuf, cuman untuk sharing aja gitu. Terima kasih deh waktunya Pak Yusuf, Bu Kasmiati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Shalom. Oke, kita ke Harsono. Selamat malam Pak Harsono. Pak Harsono, selamat malam. Halo. Pak Harsono, bisa dengar? Pak Harsono, selamat malam. Ya, jangan di-mute, Pak. Halo. Pak Harsono, bisa dengar, Pak? Tombol suaranya, Pak, diaktifkan. Mic-nya jangan di-mute. Ya, Pak Harsono. Pak Harsono, handsetnya dicabut saja, Pak Harsono. Pak Harsono. Pak Harsono, ya. Oke, teman-teman, ini kelihatannya sinyalnya tidak mendukung ya. Tidak stabil. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mengasihi Anda semua. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, bagi Anda yang ingin mendukung Ibu Kasmiati, nomor rekeningnya kami sudah taruh di bawah layar YouTube ya, di layar deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.